Dalam dunia klinik, seringkali diceritakan adanya hubungan antara manusia dengan makhluk gaib dalam berbagai cara. Hubungan tersebut tidak terkecuali hubungan asmara yang melibatkan setan dengan manusia. Namun sebelumnya, perlu ditegaskan, kata dunia klinik sepertinya sangat penting dalam mengawali bahasan ini. Ke dunia ini juga akan saya ajak Anda jalan-jalan ke sana. Dunia di mana jin, setan, demit, kuntilanak, lelembut, dan roh gentayangan ramai-ramai berpesta pora. Namun, demi lancarnya pembahasan, biarlah sementara kita tinggalkan dulu logika dan ilmu pengetahuan. Bersama mereka, bisa-bisa kita malah gagal menembus ke sana. Jalan mereka rasional, sedangkan ini adalah jalan irasional. Bahkan logika Anda sendiri belum tentu bisa menerimanya. Beberapa cerita dan pengalaman seputar interaksi manusia dengan makhluk gaib sudah menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat. Sebagai makhluk gaib genus setan, mereka adalah entitas gaib yang dapat berubah rupa seperti apa yang dikehendaki, meskipun rupa aslinya sangat buruk. Sebagaimana disebut dalam Alkitab, bahwa sebaik-baik mereka adalah seburuk-buruk manusia. Akan tetapi dari kemampuannya merubah diri, mereka akan berubah menjadi cantik untuk perempuan dan menjadi gagah untuk laki-laki saat ada maunya. Sebagai contoh, sudah tidak disangkal lagi betapa cantiknya Nyi Roro Kidul, manisnya Nyi Blorong, dan gantengnya hantu Ghost Casper. Itu baru yang difilmkan. Belum lagi setan-setan yang lain, yang belum terpublikasikan di alam manusia. Jika kita mengenal hantu perempuan yang bernama kuntilanak, seyogyanya kita juga mengenal setan laki-laki yang bernama genderuwo. Jika kuntilanak diyakini berjenis kelamin betina karena melahirkan, maka genderuwo diyakini berjenis kelamin laki-laki lantaran sering menggoda perempuan. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, berulang kali ditemukan seorang anak manusia yang diyakini sebagai keturunan genderuwo. Kenyataan ini tidak dapat dibantah ketika sang ibu yang melahirkan membenarkan keganjilan tersebut. Lantaran sebuah peristiwa yang dialami, ia mengaku pernah didatangi makhluk gaib, mengajak berhubungan intim, hingga ia mengandung dan melahirkan seorang anak. Dengan tidak malu-malu perempuan tersebut mengakui perbuatannya dan dengan lancar menceritakan kronologisnya. Hubungan dua makhluk dari dua dimensi berbeda yang dilakukan dengan caranya, meski banyak memunculkan pertentangan dan kontroversi, dalam kenyataannya, akan selalu menarik sebagai bahan cerita. Lebih penting, sebagai antisipasi agar tidak terjadi jatuh korban berikutnya, perempuan tersebut belak-belakan mengaku melakukan hubungan asmara dengan sesosok genderuwo di kamarnya. Bermula dari munculnya bayangan sesosok makhluk menghampiri, lalu dengan sadar menggerayangi bagian tubuhnya, yang dilanjutkan dengan hubungan intim layaknya suami istri. Perempuan itu tak curiga karena sosok yang ia lihat tak lain adalah suaminya. Sebelum akhirnya dia menyadari, pada detik-detik kejadian seharusnya suaminya tidak ada di tempat melainkan sedang bekerja di tempat kerjanya. Hal itu diperkuat sebelum pergi. Suami berpamitan untuk berangkat kerja. Setelah dikonfirmasi, kejanggalan itu terbukti. Suaminya tidak merasa melakukan apa-apa dan menegaskan bahwa dirinya saat itu berada di tempat kerja. Wow, ajaib kan? Gambaran setan dalam otak manusia relatif sesuai dengan sumbernya. Ajaran agama, budaya, atau pengalaman pribadi sangat berpengaruh. Manusia hanya mampu membayangkan setan berdasarkan deskripsi yang mereka terima dari sumber-sumber tersebut. Dalam ajaran agama, setan digambarkan sebagai makhluk yang menyesatkan dan memiliki sifat dusta. Dalam kepercayaan supranatural, setan digambarkan sebagai hantu yang menakutkan. Namun ada kalanya setan digambarkan sebagai siluman putri yang sangat cantik. Dalam budaya Jawa, ada beberapa ritual dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan salah satu ratu cantik gaib yaitu Nyi Roro Kidul. Pada tingkat lebih dalam, orang-orang tertentu mengaku berhasil menjalin hubungan serius hingga titik pernikahan, sehingga statusnya menjadi suami Nyi Roro Kidul. Wow, fantastis kan? Sebelum lebih jauh lagi menceritakan fantastisnya hubungan mereka, lebih baik bahas ini terlebih dahulu. Dilihat dari kacamata fiktif, Nyi Roro Kidul yang sebenarnya tidak akan pernah ada. Itu hanya tokoh imajinasi yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan seorang ratu cantik penjaga laut selatan.
Lalu bagaimana seseorang dapat berkoneksi dan melakukan hubungan seolah-olah itu nyata? Dari sinilah kita akan kembali ke bahasan sebelumnya. Ritual gaib yang kuat, yang biasanya melibatkan unsur-unsur prasarana yang lengkap seperti tirakat yang matang, sesaji yang lengkap dan mantra-mantra yang diucapkan dengan khusyuk dan hikmat. Demikian mujarab untuk menarik makhluk gaib jin setan demit dayang perkayangan datang mengambil bagian. Secepatnya memanipulasi diri dan tampil seperti apa yang dibayangkan kepada sang pemujanya yaitu pelaku ritual itu sendiri. Namun, penting untuk diingat, bahwa cerita-cerita ini mungkin akan sulit dimengerti dan tidak dapat dicerna dengan nalar. Bahkan dianggap sebagai bagian dari folklore dan mitologi semata. Dan mereka sama sekali tidak mencerminkan realitas. Akan tetapi lebih baik, digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai dan norma sosial, sekaligus untuk menambah penjelasan, bahwa di dunia ini, kita memang tidak sendiri. Banyak entitas dan dimensi lain, daripada yang sekedar kita lihat. Banyaknya fenomena alam yang tidak dimengerti, semakin membuktikan adanya aktivitas lain di luar sana yang tidak kasat mata. Anda boleh saja realistis, tidak percaya pada entitas gaib. Namun ingat, jika Anda orang beragama, beriman kepada yang gaib adalah salah satu daripada rukun iman. Maukah Anda dimasukkan golongan orang yang tidak beriman? Bagi yang percaya, tidak direkomendasikan juga untuk berlebih-lebihan, apalagi memanfaatkannya demi kepentingan dunia. Seperti yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh para dukun palsu. Kepercayaan akan keberadaan makhluk gaib dijadikan modus untuk menipu. Seperti penarikan uang gaibkah, emas gaibkah, pusaka gaibkah, dan masih banyak gaib-gaib lain. Ujung-ujungnya, uang nasabahlah yang ditarik, dibawa minggat pelaku. Sekarang kita kembali pada ilmu pengetahuan. Terlalu lama di dunia setan mungkin membuat kita semakin mirip dengan mereka. Hal itu terkait dengan kenapa ilmu pengetahuan tidak dapat membuktikannya. Ilmu pengetahuan membutuhkan bukti empiris dan observasi untuk menjelaskan fenomena alam. Konsep setan atau makhluk supernatural seperti itu lebih cenderung dalam ranah kepercayaan agama atau mitologi. Karena setan tidak dapat diamati secara langsung atau diuji dengan metode ilmiah yang dapat diulang. Ilmu pengetahuan tidak dapat mempertimbangkan keberadaan setan sebagai suatu fakta yang dapat diverifikasi. Namun, penting untuk diingat bahwa ilmu pengetahuan juga menghargai keberagaman pandangan dan keyakinan. Meskipun ilmu pengetahuan mungkin tidak mempercayai keberadaan setan, masih ada banyak orang yang mempercayainya berdasarkan keyakinan agama atau pengalaman pribadi mereka. Ilmu pengetahuan dan agama dapat berdampingan dalam cara yang saling menghormati dan saling melengkapi. Terima kasih teman-teman telah menonton.